Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BIC seperti yang tertera di layar screen Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BIC setiap minggu jam 9 pagi. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini. Di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam tangguh persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Mission Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar screen Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda boleh memasukkan uang ke account BIC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda, supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Mari kita saksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi malam menjadi tidak rindu dalam kasih Kristus. Selamat datang serta selamat bertemu kita ibu kumpul live streaming. Kita ibu gereja Bintulu Evangelical Church BIC. Jadi kebagi itu menjadi puji terima kasih kita ngagi Tuhan. Lapanya itu dah berkat kita. Semuanya minggu tu atau semuanya hari-hari itu dah lalu, bawa penghidup kita, bawa penghidup ruang bilik kita, ketika pemanah ya itu dah menyedia ke semua berkat itu dah ada ungkupkan ke tiap-tiap minggu kita. Terima kasih Tuhan. Jadi pagi itu kita datang ke Tuhan, visi hati kita ini berat, syarat, laban penangguh, sudah dasar kita itu dah nuntung apa kita lebih pengirau ketika penyakit tiba yang ngerkai kelompok bawa kita bawa komuniti. Jadi kepagi itu kita nyerahkannya kepada Tuhan, laban kita nak medok semuanya, laban kita medok mulia Tuhan, laban kita medok kuasa Tuhan di lebih hari semua penangguh tidak saya kita, tidak nuntung kita, nada lebih dari kuasa Tuhan. Terima kasih apa yang surga. Jadi kepagi itu kita hidup jenuh, kita bersampai dari Tuhan. Allah Ta'ala apa yang kami dalam surga. Terima kasih Tuhan ketika pemanah Tuhan, ketika pemayak Tuhan, ketika perambu Tuhan, jalan Tuhan tidak sediakan bagi kami, tidak di tengah kami, tidak ada di titik tali kami Tuhan, semuanya minggu itu. Semuanya hari-hari itu dah lalu. Terima kasih apa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau pengawal kami, utai gagal, utai disebut depansut ke kami, ke nama tu semuanya minggu tu Tuhan. Bisi nak betul, bisi nak menyamai kata Tuhan. Ampun ke kami apa yang di surga. Ampun ke kami Tuhan. Awak ke kami layak, awak ke kami ngaku, diaku Tuhan, bawa hadirat Tuhan. Terima kasih apa, terima kasih Tuhan menyerah ke sisi live streaming kami itu kepada itu mengenai tengah Tuhan, awak ke Tuhan bisik buat tengah-tengah kami, tajapan kami berkumpul dengan cara bertimpai itu Tuhan. Kami percaya di dalam roh Tuhan bisik dalam kami bukan Tuhan, tidak ninggal ke kami, tidak medok hati kami Tuhan. Awak ke kami semakin hari semakin sebakal Kristus Tuhan.
Terima kasih Pai, terima kasih Tuhan. Kami nyerah ke tiap iku, kami bisa terlibat ngau live streaming tu. Awak kan nego hati kami Tuhan, awak ke kami dipenuhi Roh Kudus, awak ke Roh Kudus tipsi baga kami timberi penau, meri nganatai ke pikir rundiang kami lebuh kami. Ningau kejaku nuan pagi itu Tuhan, awak kejaku nuan tidak ningau kami baga benih, tidak tabul baga tanah tinggalah awak kau tanya beranak nesak tumbuh bawah bati kami buka Tuhan. Awak ke kami semakin hari semakin sebagai kau Kristus tuai besai matang secara rohani dalam Kristus. Terima kasih apa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami megak muai ngesai mematahkan nama jak kuasa-kuasa pemetang. Tidak kau ngacau ngergau, tidak kau mencuri konsentrasi kami, lebuh kami tidak berarti kejakunuan ke pagi itu awak ke nadai utai ti oleh ngerugak pikir rundiang kami awak ke utai ke depan sudah disebut kenuan maya kami itu ningau kejakunuan lagi oleh bertumbuh hati kami bagi Tuhan. Hanya di benih ti galak mana hati kami Tuhan. Terima kasih apa itu segala Tuhan. Terima kasih apa itu, terima kasih awak tidak gagau tidak kerja kami banyak tolong Tuhan uliah ngemulia karena apa itu segala. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kusambi, amin. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita datang. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lari, lambaikan tangan kita. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mana tepuk tangannya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai suka. Satu kali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Bapak Ibu tangannya. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari tangannya diangkat. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari tangannya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Mari kita melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Bapak Ibu tangan diangkat. Mengalir bersamamu. Tangannya diangkat yang percaya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Karena dari awal, dari permulaan itu adalah Engkau. Bahkan sampai akhir adalah Engkau. Kemana kami mencari perlindungan kami, kemana kami mencari perteduhan kami, selain kepada Engkau, kota benteng kami yang sudah sangat teruji ribuan waktu, jutaan musim. Engkau melindungi kami, bahkan Engkau melindungi setiap generasi yang mengasihi dan yang takut akan Engkau. Makasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan uluran tangan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat suara kita lebih lagi. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu di dalam hidup ini. Kami perlu mujizat-Mu, Tuhan, Tuhan. Hanya Engkau, hanya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku inginkan untuk menjamah, untuk memulihkan, hanya Engkau Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau yang mampu menolong, memulihkan, memberi kemenangan demi kemenangan, dan memberikan kemuliaan-Mu. Makasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat suaramu lebih lagi. Satu-satunya yang
menyembuhkan. Yes, Lord. Haleluya. Begitu, buka mai kita ngau siti patang pelajar, ianya berjaku pasal nginjil. Leka jaku nginjil tu ianya kata kerja. Asal leka jaku nginjil tu ianya hari leka jaku injil, hari leka jaku injil. Arti ngundan arti berita mana? Berita mana? Ditemu kita pasal Yesus Kristus. Berita timai orang mayo gagati. Timai orang mayo patut senang hati. Jadinya berita dimuat dalam leka jaku Injil. Jadi lebuh maya kita ting Injil, kita dekat mai berita mana? Kita dekat mai berita ti mai pengagar. Kita dekat mai berita ti mai pengadang. Kita dekat mai berita ti mai namanya masa depan. Ti senang, ti lantang. Lebih harinya kita dekat mai berita pasal penghidup. Ti bisik ditemu kita dalam Tuhan Yesus. Jadinya isi Injil lalu pengawal kita ting Injil, kita mai berita di diundan pasal Injilnya. Ngagai orang yang kan nur kita Injil. Ambil kebanding kita berarti ke lebih maya melikat Allah Ta'ala bertemu ngobala pengibun bedus di padang. Kok melikat berjaku, anak takut, aku datai mai berita mana ke kita. Sari itu pengelepas kita udah ada. Jadi berita mana ia akan ditusui melikat ngagai bala pengibun bedus di padang mainnya. Ianya madahkah bahwa sari itu pengelepas kita udah ada. Pengelepas kita udah ada. Ti nyadi ke batang cerita berita mana akan ditusui melikat ngagai pengibun bedus di padang. Jadi berita mananya okai semina ngibala pengibun bedus di padang tamega ngagai semua manusia. Jadi menjadi di kerino Tuhan Yesus. Kita lebuh maya ti Injil. Kita meritakan berita mana tu ngagai orang mayo. Nya kebuah dalam pengawak Injil. Siti pengawak ti mulia. Siti pengawak ti manah man. Orang ti merti pasal pengawak Injil tu. Orang kuda merti pasal pengawak Injil tu. Kita orang yang kenginjil tu amat-amat dipebasa ke sedai amat-amat. Laban sedai nemu batang pengawak kita itu ukai pengawak di calang-calang pengawak. Pemanah ya, ukai calang-calang pemanah. Laban kita dekat mai orang mayo nemu berita mana ditemu kita dalam Tuhan Yesus Kristusnya. Nya kebuah dalam kita nyadi penginjil kita amat temegah pasal dirimpu. Laban kita ulih nyadi penginjil. Laban kita ulih nyadi pekerja Allah Ta'ala. Ulih berkongsikan pemanah Allah Ta'ala. Ulih berkongsi ke karya Allah Ta'ala. Bagi orang bukai. Jadi menjadi tadi kerana Tuhan Yesus Kristus. Kepagi itu, tajapan dalam beberapa masa ia kaudah datai kesar itu pengawak penginjilan nak kira dini nur amat tersekat, terjanggal. Tangnya anang ngagaya nyadi siti perkara ti mai kita nak ulih ngagak nama-nama dalam pengawal Injil. Jadi kepagi itu menjadi dikerinu Tuhan Yesus bahwa pengawal Injil tugas sebagai penginjil masih berjalan, masih diperlukan, masih menjadi tanggung jawab kita. Karena di luar sana ramai orang yang masih memerlukan Injil, masih ramai orang yang belum mendengar
secara terang-terangan, secara bebas mendengar Injil, secara bersemuka dengan penginjil. Mungkin diantaranya hanya mendengar begitu saja, tapi penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang Injil itu masih kabur. Jadi itu makanya saya katakan tadi, penginjilan masih diperlukan. Meskipun sekarang ini dia tu kita terjanggal ngejar pengawalnya, nak boleh digagak kita ngau secara rutin, cara penghidup kita setiap hari. Jadi pengawal nginjilnya ingat bahawa masih diperlukan. Tuhan masih menuntut dari kita supaya melakukan tanggung jawab ini. Menjadi titik kerindu Tuhan Yesus, bak sitip maya ila kita dekat baka sebedau COVID-19 tu, kita dekat bergerak sekali paru dalam tanggung pengawal kita nginjil. Jadi ke pagi itu, awak ke jakut Tuhan ke pagi itu, dekat ngingat ke kita sekali paru akan kepentingan penginjilan, akan kepentingan berita mana perlu dikenatai kepada orang banyak. Menjadi titik kerindu Tuhan Yesus, bila berjaku pasal nginjil, pengawal nginjil tu menjadi bukan pengawal ti dipun ke kemari, ti dipun ke sarito. Bahwa pengawal nginjil tu, siti pengawal tindang udah digagak hari mulanya dunia ini dijadikan, yaitu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mulai hari itu, mulai pada saat itu, Allah memulaikan kerja sebagai penginjil. Di mana Allah datang di Taman Eden pada waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan memanggil Adam, "Adam, di manakah kamu?" Saudara, itu adalah penginjilan. Allah datang di mana dia perlu datang di sana, memanggil, mencari Adam yang pada waktu itu sedang dalam dosanya. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memulakan penginjilan. Itu makanya saya dan saudara pada hari ini, bila bercakap tentang menginjil, kita menginjil pada hari ini meneladani langkah Allah. Kita menginjil pada hari ini adalah atas keperluan manusia banyak yang memerlukan Injil, yang perlu dicari, yang perlu didekati. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, dia datang supaya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Bahwa Yesus punya tujuan datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu adalah orang yang berdosa, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang belum menerima Tuhan dalam hidup pribadi mereka. Itu yang dicari. Yesus datang semata-mata untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Saudaraku, menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian atau Pemungkal bagi 3:9 tadi, aku sudah madak bahawa Allah Ta'ala dah ngepun ke pengawal nginjil. Lebuh maya ba kebun Eden. Lebuh mayanya ya nginjil, lebuh mayanya ya ngigap, yang mendekat. Dia ingin bertemu dengan Adam dan Hawa. Lalu disambung pengawalnya, lebuh maya Yesus datang ke dunia. Ia datang awak kenyelamat. Lalu ngiga orang ti udah menyau. Jadi menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Pengawal nginjil tu siti pengawal ti berguna benar. Ti berguna benar. Lebih-lebih lagi
bak dunia kita ke dia tu, mayo orang ke patut diinjili kita, ti patut digigak kita. Sidaya memerlukan kita. Mai berita mana ngagai sidaya? Tahu? Mai berita mana ngagai sidaya? Nerang ngagai sidaya pasal pengasih Allah Ta'ala, nerang ngagai sidaya pasal pengampunan ti bisi Allah Ta'ala, nerang ngagai sidaya bahwa bisi penghidup di dalam Tuhan Yesus. Bila sida nerima Tuhan nyadi ke penglepas penghidup sidaya. Jadi tu utai ti disebut pasal pengasih Allah Ta'ala ba John 3:16. Menjadi itu dikerindu Tuhan Yesus Kristus. Harinya laban pengawal Injil tu siti pengawal yang berguna benar dipatut diutamakan dalam penghidup orang ti Arab. Nya kabuah Jesus ia berjaku ba Injil John bagi 4 ayat 34 ia berjaku menyitu. Makananku adalah dalam jaku bahasa Malaysia melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku dan menyempurnakan pekerjaannya. Jadi itu disalin dalam jaku Iban, bak terjemahan jaku Iban kok Yesus madah pengawal aku, pemakai aku ianya merita ke Injil. Ngerja pengawal diasuh apa gagah aku. Lalu nemu ke pengawal ya. Jadi dalam leka jaku ke disebut Yesus kena yang memandingkan pengawal nginjil tu itu ianya ngena leka jaku makai. Menjadi semua kita nak menggunakan pemakai magang. Kita magang mengutamakan penghidup makai. Bisi orang makai 3 kali sehari, bisi orang makai 5 kali sehari, bisi orang makai nak badu-badu makai. Sagi ia pada tino ia lagi makai. Betapa pentingnya hidup makan bagi kita. Lalu penghidup nginjil, pengawal nginjil lebih lagi diutamakan Yesus. Sehingga dia sanggup dari surga turun ke dunia dengan tujuan supaya menjalankan tugas sebagai penginjil. Memberitakan kabar baik, mencari orang yang perlu dicari dan menyelamatkan mereka yang perlu diselamatkan. Saudara, ku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengawal nginjil, siti pengawal di titik berat. Paul lebuh mayaya berjaku ngagai Timothy. Kuya berjaku ngau pastor Timothy. Bak 2 Timothy bagi 4 ayat yang kedua. 2 Timothy bagi 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu kita berarti ke bahwa pemberitaan Injil itu sangat dititik beratkan. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Paul ia berjaku bak 1 Korin 9 ayat 16. Paul yang ngasai bahwa bersalah dia nak nginjil. Paul berasai terutang ngawalah Ta'ala dia nak nginjil. Sehingga ia berjaku menyitu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus dalam hati Paul. Pengawal nginjilnya siti pengawal dipatut dikengkunkan, dipatut dikerjaya. Ya, bunyi kau yang madang hari Timothy tadi. Awak ke pengawal nginjil, awak ke berita ke Injilnya siti pengawal kena tahu nak digagak. Patut siap sedia, baik waktunya baik atau waktunya tidak baik sekalipun. Berita ke Injilnya patut digagak setiap maya. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ia berjaku dalam Matius bagi 28 ayat 19 ngagai 20. Ngagak leka jaku merita ke Injilnya siti leka jaku ti digagak ia sebagai perintah. Taukah amanat agung
Kuya madah ba Injil Matius 28, 19 lagi 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan semina ngajar mai orang Arab ke Tuhan Yesus, hari Injil yang kudah dikenataikan. Dan mega orang yang kudah nerima Injilnya, yang kudah Arab ke Tuhan Yesusnya, dia suh awak ke sida yang mega nginjil ngagai orang bukai. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah diperintahkan adalah tidak lain tidak bukan menginjil, menyampaikan Injil kepada orang lain. Jadi betapa pentingnya tanggung pengawal Injil itu menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Pengawal Injil itu disama kaku bakal siti perintah. Tidak tahu nak digagak. Nanti kita ngelanggar perintah, ambil ke banding. Nanti bak jalayalun nuan mai kereta, nuan patut bisi driving license. Nanti nuan mansak polis JPJ ka. Nanti nuan didapati nadai driving license. Nuan ngelanggar perintah menua. Lalu nuan dekat didenda, dekat disaman. Dekat disaman. 100,5 saman nadai driving license. Nanti nuan ngelanggar traffic light pun disaman 100,5 laban ngelanggar lampu merah. Jadi lebu maya kita ngelanggar perintah amanat agung Allah Ta'ala di ngasuh kita nginjil, kita nak nginjil menjadi di mata Tuhan kita bersalah besar. Ya kebuah Paul berjaku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nuan ngawaku menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Siapapun kita, nanti kita udah Arab ke Tuhan Yesus, udah nemu berita pasal Yesus, udah ngelala Yesus, udah menikmati, udah ngasai ke pemanah Tuhan Yesus dalam penghidup kita siku-siku. Nadai kebuah kita ndak madah ngagai orang bukai. Ngau jaku bukai nginjil orang bukai. Awak orang bukai menggak sama-sama ngasai ke berita mana yang udah diasai tua sekumbang tua kudah nemu Tuhan Yesus. Jadi itu tak kedekak Tuhan dalam penghidup kita sebagai orang di Arab. Lalu pengawal nginjil tu megah, aku berunding ya ndak salah-salah bakal siti amanah. Okay? Bisi siti amanah, bakal siti amanah. Nanti tua nak nginjil, maknanya tua pecah amanah. Pecah amanah kerajaan surga. Bak siti-siti menua nang segi bisi amanah. Bak kerajaan ya. Ya kebuat bisi sekedar orang pecah amanah sidak ya di jil, di penjara. Jadi kita yang orang di Arab ke Tuhan, antara amanah yang ada di dalam kerajaan surga itu adalah pergi menginjil. Kalau kita tidak menginjil, maknanya kita pecah amanah kerajaan surga. Saudara, pengawal nginjil, ukai-utai iaka patut nur tua main-main. Ukai-utai ke patut nur tuanya tadi ambil ringan. Ukai-utai ke patut nur tuanya tadi santai-santai. Pengawal nginjil, pengawal iaka patutnya di kebatang pengawal tua dalam penghidupan. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Kepagi itu menjadi titik rindu Tuhan. Nanti kita berarti ke pengalaman pengawal nginjil sekumbang pandemik COVID-19 itu terjanggal. Nak dikerja kita secara rutin. Aku bayang-bayang ke keadaan perkara di luar sana.
Aku bayang-bayangkan penambahan jiwa yang jatuh dalam dosa. Aku bayangkan penambahan jiwa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku membayangkan penambahan jiwa yang sudah jauh dari Tuhan selama pandemik COVID-19 ini, di mana penginjil-penginjil tidak dapat datang bersemuka dengan orang ramai untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan berita baik kepada orang di sana. Saudara, masa akan datang, kita akan berkesempatan sekali lagi untuk pergi menginjil. Tidak tahu masa semada masa ini sebentar lagi atau bila lagi kita harus pergi untuk menginjil. Kita ingin penambahan jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan ini semakin bertambah hari ke hari. Kita dekat, awakkah orang kenemu Tuhannya, orang kengelala Tuhannya, orang ke diselamatkan ketika jakut Tuhan akan dikenatai disampai kitanya nyati bertambah setiap maya. Tu patut nyadi ke julu hati kita, patut nyadi ke muto kita, tekat kita. Sebab Paul ti berjaku mojito ba 1 Korintus 9 ayat 19 ngagai 23 ko ya. Tekat Paul, ia dekat memenangkan jiwa, ia akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum lagi diselamatkan. Itu menjadi tekad, itu menjadi moto dalam penghidup Paul, julu hati Paul. Jadi lekat Yakub memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa ini bisi 6 kali disebut dalam 1 Korintus 9 ayat 19 lagi 23. Ini menandakan pengawal nginjil tu tekad ketika menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa ini suatu perkara yang tidak boleh tidak harus ada dalam setiap pribadi orang percaya. Menjadi tidak kerana Tuhan Yesus Kristus, mungkin waktu kita menginjil, mungkin orang yang kita injili tidak waktu itu mereka terus percaya atau terima Tuhan Yesus. Tapi keyakinan kita, saudara, waktu kita menyampai firman Tuhan, kita sudah berjaya untuk menanam benih berita baik itu dalam hati seseorang. Dan dengan iman kita bahwa Roh Kudus yang akan menyuburkan hati manusia, yang akan memberi pertumbuhan firman Tuhan itu dalam hati seseorang. Dan tanpa kita sadar, pada suatu masa, orang yang pernah kita injil hari ini, mungkin 2-3 tahun, 4-5 tahun, 10 tahun selepas ini, orang itu berdiri di atas mimbar menjadi hamba Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan dan menjadi penginjil hebat bagi Tuhan. Ini yang kita imani dan yang membuat kita ngasai rindu dekat Injil, lapan kak nanam benih berita baik ini di dalam hati manusia. Menjadi di kerindu Tuhan Yesus Kristus. Kapag ito, aku dekat mai kita berarti kasih lagi perkara, ianya penjaku pasal bagaimana saya boleh menjadi penginjil. Ini selalu disoalkan ramai orang. Bagaimana saya boleh menjadi penginjil? Orang yang selalu bertanya begini aku boleh jadi penginjil. Ia tersekat runding, ia terhad runding pasal derimpu. Madah ka derimpu na boleh jadi penginjil atas dasar labayan nak kala sekolah Injil, labayan nak kala
Maca buku kudus, habis buku kudus dibaca, hari wahyu, hari pemungkal datai wahyu, nak kala ngabis kebacaan hari buku kudus, nak kala ngau seminar pasal penyembuhan, nak kala ngau seminar pasal penginjilan dan sebagainya. Kalau ini dasarnya kamu mau menginjil, sorry saudara. Kelayakan seorang penginjil bukan atas dasar kamu sudah sekolah Injil. Bukan atas dasar kamu sudah seminar penginjilan. Bukan atas dasar kamu sudah mengikuti, menghadiri kursus atau seminar penyembuhan dan lain-lain. Saya tidak kata ini salah, ini boleh dilakukan. Tetapi ini bukan dasarnya yang membuat kamu tidak boleh menjadi penginjil. Kalau kamu belum sekolah Injil, kalau kamu belum pernah ikut seminar atau kursus penginjilan dan sebagainya. Tetapi ada dua perkara yang sangat utama. Bagaimana saya dan saudara boleh menjadi penginjil? Perkara yang pertama, antaranya ialah buat link terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus. Itu perkara yang pertama. Buat hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini perkara yang pertama. Dengan kata lain, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ini perkara yang harus, tidak boleh tidak, dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau mau menjadi penginjil yang hebat, kalau mau menjadi penginjil yang semangat, kalau mau jadi penginjil yang luar biasa, bukan pada kamu sudah sekolah Injil, bukan terletak pada kamu sudah seminar kesembuhan, bukan terletak pada kamu sudah menghadiri kursus apa-apa kursus kekristenan, tetapi terletak pada pribadi yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam arti kata orang tinginjil, ia nak dihadkan ngagai sapa-sapa. Pelayanan penginjilan tidak dihadkan kepada sesetengah orang. Orang kaya kah, orang miskin kah, orang sederhana kah, orang belajar tinggi kah, orang buta huruf sekalipun. Orang ada darjat, ada pangkat kah, orang sederhana, orang yang rendah sekalipun, darjat kastanya. Tidak ada had kepada siapa yang boleh menjadi penginjil. Pokoknya dua hal utama ini. Yang pertama tadi, bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itu sangat dasar dan sangat diutamakan dalam hidup seseorang Kristen. Sebagai contoh, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat 42, di mana di sana kita melihat dalam cerita tersebut seorang perempuan Samaria. Ya, seorang perempuan Samaria yang pada mulanya perempuan ini terkenal hidupnya banyak suami. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Dengan kata lain, hidup perempuan ini tidak senonoh. Minat dengan keadaan hidup
yang berdosa, yang tidak mulia. Saudara, setelah pertemuannya dengan Yesus, tidak kisah disumurkan di manakah pertemuan dia dengan Yesus, di mana setelah itu terjadi pertobatan yang total. Di mana tadinya perempuan ini dia hidup dalam dosa, tapi sekarang dia hidup menjadi penginjil yang sangat mulia. Dia datang kepada orang ramai, memberitahu kepada mereka pasal Yesus, dan orang ramai datang pada Yesus, dan ramai orang menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu semuanya hasil dari pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Paulus yang semua kita kenal adalah orang yang sangat sengit, orang yang sangat tidak suka dengan orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dalam perjalanannya pergi ke Damsyik untuk meminta surat kebenaran supaya memusnahkan orang percaya, orang Kristen. Dalam perjalanan pergi ke sana, dia bertemu Tuhan Yesus. Lalu Yesus sendiri berkata, menyatakan dirinya kepadanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, Paulus." Paulus mengenal Yesus pada waktu itu. Dari orang jahat, dari orang bengis, sekarang menjadi penginjil handal bagi kerajaan Allah. Semuanya itu kita boleh lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat ke-5. Semuanya berlaku setelah pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, di mana seorang yang pernah kerasukan roh jahat di Gerasa. Sebelum pertemuan dengan Yesus, orang ini dikenal sebagai orang gila. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekati dia. Hidup di kuburan, siang malam hidup tak tenang, tak tentram, sering berteriak, dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi dia, menenangkan dia. Tapi setelah pertemuan dengan Yesus, orang yang kerasukan setan ini pada mulanya dikategorikan orang yang tidak ada nilai hidupnya. Tapi sekarang setelah pertemuan dengan Yesus, dia berkata kepada Yesus, "Yesus, perkenankan aku bersama dengan kamu." Dengan kata lain, dia mau menjadi hamba Tuhan. Setelah pertemuan dengan Yesus, orang yang tadinya kerasukan roh jahat, yang tiada nilai hidupnya, yang tiada kualiti hidupnya, sekarang mau menjadi hamba Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, beritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat bagimu." Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus, pertemuan dengan Yesus secara pribadi sangat penting, merupakan satu langkah utama kita supaya kita dapat menjadi penginjil, supaya kita dapat menjadi penginjil bagi kerajaan Allah.
Di mana setelah kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, saudaraku, kita dapat menikmati Tuhan secara pribadi. Kita dapat menikmati kasih Tuhan secara pribadi. Kita dapat menikmati kuasa Tuhan secara pribadi. Kita dapat menikmati pertolongan Tuhan secara pribadi. Dan untuk menjadi penginjil, segala apa yang telah kita nikmati, rasakan dalam hidup ini, itu yang kita kongsikan kepada orang yang kita injili. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidakkah perkara ini menjadi satu kegirangan pada kita? Bahwa pada hari ini, kalau saudara mau menjadi penginjil, saudara temukan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Niscaya saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil yang hebat, diberkati. Amin. Kedua, bagaimana saya dan Anda boleh menjadi penginjil? Tidak didasarkan atas berapa lama kamu sudah sekolah Injil, tidak didasarkan berapa kali sudah habis membaca Alkitab ulang-alik dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan tak boleh, boleh, dipersilakan baca Alkitab. Dan bukan tak boleh sekolah Injil, boleh. Sekolah Injil lah sampai tingkat mana kamu dapat. Tetapi itu bukan dasarnya. Basicnya, kalau mau jadi penginjil, ada hati. Itu perkara yang kedua yang sangat dasar dan sangat sederhana. Ada hati. Mungkin di luar sana berpikir harus ada pengetahuan yang dalam pasal Tuhan, harus lama sudah jadi Kristen, harus ada sekolah Injil, harus ada pernah mengikuti kursus atau seminar penginjilan dan sebagainya. Ya, boleh begitu, tetapi yang sangat dasar firman Tuhan memberitahu kita pada hari ini, kalau mau jadi penginjil yang hebat, kalau mau menyertai misi penginjilan yang diberkati, kita bawa hati kita. Yang ada hati itu boleh dipakai Tuhan. Siapapun saudara, siapapun kita, kalau ada hati, hati itu yang Tuhan lihat, hati itu yang Tuhan pakai menjadi alat merangsang hati kita. Mai kita berkobar-kobar untuk menjadi pelayan Tuhan dalam apapun pelayanan. Orang yang tadinya didapati tidak ada nilai hidupnya karena kerasukan roh jahat. Seperti mana saya kongsikan tadi, dia tinggal di kuburan dan banyak perkara yang tiada nilai dalam hidupnya. Mengikut Yakub kita hari itu, kira ke sampah masyarakat dia. Laban dia hanya tadi berkenyak keadaan dia udah kerasukan roh jahat. Tang lebu maya, ia udah bertemu dengan Yesus. Ia jadi orang yang sempurna. Lalu kesempurnaan yang dia dapat di dalam Yesus Kristus itu, ti mai ia bisi hati dekat nginjil, dekat melayani. Sebab Yesus dengan murid-muridnya, Yesus benarkan dia menjadi penginjil, jadi saksi. Lalu meritakan nama utai kuda digagak Yesus, digagak Tuhan, pasal kuasa Tuhan, pasal mujizat Tuhan, sudah nyadi dalam penghidupannya. Pada kita Mark bagi 5:18 ni tadi. Penting
dalam kita bisi hati. Ada hati mau menginjil. Ini yang penting. Ingat, pertemuan dengan Yesus secara pribadi itu yang membawa kita ada hati untuk menginjil. Dua perkara ini tidak boleh dipisahkan. Pertemuan dengan Yesus secara pribadi, dan itu akan mengakibatkan kita ada hati untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai penginjil dan menyampaikan berita baik pada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara yang seterusnya yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menginjil. Ini juga selalu dipersoalkan. Bagaimana saya dapat menginjil ini? Bagaimana saya malu, saya takut, saya tidak ada apa-apa. Saudara, berkaitan dengan bagaimana kita menginjil, bukan soalnya kita takut, bukan soalnya kita tiada apa-apa. Ini bercakap tentang kita bawa hati yang mau menginjil. Bila kita mau menginjil, kita bawa diri kita kemana kita mau menginjil. Itu caranya kita menginjil. Contoh daripada kita, mula tadinya Allah Ta'ala lebuh mayanya datai ngagai Adam, lebuh mayanya Adam labuh dalam dosa. Allah, dia datang kemana dia perlu datang. Kejadian 39 ya. Ia datai, ia nyapa Adam, dia mencari Adam, dia mendekat pada Adam, dia mau berinteraksi secara bersemuka dengan Adam. Itu cara Allah. Patutlah kita seperti itu, saudara. Kita sendiri kurang cara, tapi mari kita lihat kepada cara Allah yang sangat sederhana, bahwa hati kita yang ada hati untuk menginjil ini datang kemana kita perlu datang. Di mana orang perlu Injil, di mana orang perlu berita baik, kita datang ke sana. Mendekat pada mereka, panggil mereka, ya, berinteraksi semuka dengan mereka. Baru kita dapat bercerita dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang tiada apa-apa, tetapi semua orang punya hati. Hati manusia kita ada. Panca indera kita, hati itu ada. Gunakan panca indera kita untuk penginjilan. Ada hati untuk penginjilan, untuk memberitakan kabar baik. Datang kemana kita perlu datang, menginjil kemana kita perlu menginjil. Lalu kedua, berinteraksi secara dekat dan bersemuka. Maka Tuhan Yesus ngau induk Samaria tadi, ya semak ngau induk Samaria. Sebenarnya orang Israel kemayanya nak tahu semak-semak orang bangsa bukai, orang Samaria. Tang Yesus dalam arti kata ia mai diri ngenyemak ka diri ngau induk Samaria. Awakkah pendekatannya induk Samaria tu boleh menerima apa yang diceritakannya. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Awakkah kita empu cara berkeniku kita oleh nginjil sebab Yesus diudah nginjil. Berinteraksi secara dekat, secara bersemuka. Nya kebuah perlu benar
kita datai ngagai rumah panjai. Perlu amat kita datai ngagai siapa orang tika diinjili kita. Ya. Cara bersemuka dengan mereka, dekat kepada mereka. Lewat pendekatan seperti itu, mereka akan senang menerima apa yang kita ceritakan, kongsikan. Lalu ketiganya kita berarti lebuh maya kita nginjil sebagai akan dicerita ke malaikat tadi ngagai bala ngibun pedus di padangnya. Lukas 2 ayat 10-11. Kita ngenatai ke berita mana? Ukai ngenatai ke pasal pribadi Tuhan, perolehan Tuhan, pemama Tuhan, pemanah gereja Tuhan. Ukainya utai ke batang cerita kita. Batang cerita kita yang pasal Injil. Tidak temu Tuhan dalam Injilnya, ianya berita mana pasal Tuhan Yesus Kristus. Nya kebuah menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Bak maya ke dia tu, kita nak milih gereja, Tuhan nak milih siapa-siapa. Semua orang digalak untuk menginjil. Dengan syarat awak akan memenangkan jiwa bagi Kristus. Nya kebuah kita nginjil, kita madah ke pasal Tuhan Yesus, kita madah ke keselamatan bak Tuhan Yesus, kita madah ke pengasih Tuhan Yesus, kita madah ke bahwa Yesus mati ketika dosa kita madah ke bahwa Yesus ajak jalan pembenar dan penghidup. Mai kita datai di surga. Ini adalah berita baik yang terkandung di dalam Injil itu. Menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Perkara ketiga, keempat, tidak pada Yesus ngagai orang yang kekerasukan roh jahatnya tadi. Alai nuan, berjalai. Ngagai orang kampung semenua nuan. Berkongsi ke pemanah Tuhan. Utai kuda digagak Tuhan. Bak penghidup nuan. Menjadi itu. Sekedar cara, gaya begini kita nginjil. Bisi orang berjaku nak nemu nginjil. Pastor, nak nemu nginjil pastor. Aku nak nemu berjaku. Aku nak nemu bercerita. Menjadi perlu Tuhan nemu berjaku, perlu Tuhan nemu bercerita tang utai kekat dikunci kita. Ukai sekadar utai ke dikejaku Tuhan di kulit hari. Ukai sekadar utai ke dicerita Tuhan di main keli hati. Tang utai ke dekat dikunsinya madah ke pasal pemanah Tuhan. Kuasa Tuhan. Iri yang itu Tuhan. Nama penguntung hidup dalam Tuhan tu utai isi utai ke dikunci diberita ke lebuh maya kita nginjil. Jadi kepenudi menjadi ianya anak takut nginjil. Timur leka jaku tu laban ukai mimin orang ketakut nginjil. Takut danu orang bisik. Ukai semina kita aku megah bisik pengasainya. Takut ditulak orang bisik. Takut diberi jaku jahit bisik. Menjadi nanti orang berjaku jahit pasal nuan. Nanti orang nganu nuan. Nanti nuan ditulak orang. Ukai nuan yang ke ditulak orang. Orang nulak Tuhan. Nama kebuah laban ko Tuhan Yesus berjaku yang beri jaminan menyitu. Aku dekat kau kita datai ke pemadu dunia. Matius 28 ayat 20b. Aku dekat kau kita datai ke pemadu dunia. Artinya ti orang nolak kita, ti orang nganu kita, ti orang beri jaku jahit. Nagai kita ti sebagai penginjil ingat bahwa yang sebenarnya ada di situ adalah Tuhan. Kita hanya sebagai alat
penyampai berita baik pasal Tuhan. Nya kebuah menjadi nadai kebuah kita takut Injil. Nadai kebuah kita takut Injil. Kita datang ke rumah orang, kita bertemu dengan orang, laban julo hati kita dekat merit penemu ke orang pasal berita mana. Datai nginjil sida. Merit penemu di mana lagi sida. Awak ka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Awak kenya dinikmati sida. Kita empu julo hati di sangat mulia. Nama kebuah kita tidak melakukannya. Menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Kesimpulan, aku dekat mai kita ngompat perkara dalam kesimpulan pagi itu. Kesatu, penghidup orang di Arab dituntut, dipertanggungjawab ngau pengawal Injil. Laban kita orang yang kenemu pasal berita manahnya. Nadai kebuah kita ngenannya ngi kita empu tawa ka kita berdua berkongsi berita manah sudah diterima kita. Awak ke orang bukai muda sama-sama menikmatinya. Kedua, menjadi bahwa pengawal Injil ukai pengawal nginuan aja. Pengawal Injil tu udah digagal Allah Ta'ala ampu tu dah ngerjaya. Tuhan Yesus datang ke dunia tu semata-mata untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Tidakkah ini penginjilan? Aku menuan bangga laban kita oleh sebaka ngau Tuhan Yesus nginjil berita ke berita mana ngagai dunia tu. Ketiga, menjadi awak kita bisi hati. Aku percaya semua orang Kristen yang keninga berita jago Tuhan pagi itu. Aku nemu kita udah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Timai kita jadi orang Kristen pagi itu. Tinggal bawa hati kamu. Awak ke kita supaya kita ada hati untuk menginjil. Mungkin ada tertanya-tanya di sana, di luar sana. Kini bagaimana saya ini dapat menginjil? Bagaimana saya dapat pergi rumah panjang? Saya ini kerja offshore lah. Saya di Laut Kemaman lah. Dan sebagainya. Saudara, hati yang mau menginjil tidak dapat dihadkan. Bagi kamu orang yang tidak ada masa untuk pergi ke rumah panjang menginjil, bagi kamu orang yang tidak ada masa untuk pergi kemana-mana menginjil, karena kesibukan kamu, atas pekerjaan kamu, yang tidak memungkinkan kamu dapat pergi dengan tubuh kamu yang ada pergi menginjil, pergunakan uang ringgit kamu. Bagi kepada di mana gereja tempat kamu membagi berpuluhan kamu, uang ringgit kamu, supaya lewat itu penginjilan dapat berjalan. Saudara, sepertinya perkataan pagi ini menekan kita. Sebenarnya tidak. Itu keharusannya. Keharusannya. Mari kita menginjil. Punya hati yang mau menginjil. Ingat bahwa jaminan Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai
kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan baru saja sudah berakhir disampaikan. Biar firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup dalam kami. Sebagai orang percaya, supaya kami memiliki hati yang mau menginjil, bertanggung jawab untuk menginjil. Dan perkara ini tidak dapat kami elakkan dari hidup ini Tuhan. Selagi kami ada di dunia ini, Tuhan Engkau mau pakai, mau guna kami menjadi alat, menjadi saluran untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain. Tuhan, kami tidak mau dalam kedudukan kami sebagai orang yang pecah amanah kerajaan surga. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak ikut perintah kerajaan surga. Kami mau supaya kami menyenangkan hati Tuhan selalu. Dalam hal kami mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Yang sepatutnya kami ada di sana untuk menyampaikan berita baik kepada mereka. Inilah keinginan hati kami Tuhan. Simpan di dalam kami tekad, moto untuk memenangkan jiwa, untuk menyelamatkan jiwa bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon semua doa ini. Amin. Hidup hanya sekali, itu pun kan berakhir. Seperti bunga di ladang, hari ini hidup, esok akan layu. Hidup hanya sekali, seperti embun di pagi hari. Bila mentari terbit menyinari, ia akan segera lenyap. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Jadikan ku alatmu, bawa jiwa kepadamu, untuk kerajaanmu. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Sungguh tak berarti hidup ini tanpa Yesus di hidupku. Jadikan ku alatmu, bawa jiwa